Jumpa lagi sobat, melanjutkan kisah Panasnya Bunga Mekar karya Esa Mintarja untuk sobat semua. Selamat menikmati. Salam bahagia dan sejahtera untuk Anda sekeluarga. Salam budaya. Pada episode sebelumnya dikisahkan Ki Selobrojo dan Ki Watu Kendeng telah turun ke halaman untuk menghadapi Gagak Branang, dan para cantrik di padepokan pun segera menyusul ke halaman. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. "Kita akan bertempur bersama-sama," teriak Ki Watu Kendeng. "Aku mengerti apa yang dapat dilakukan oleh iblis itu." Gagak Branang tertawa keras-keras, semakin lama menjadi semakin keras. Di antara derai tawanya terdengar ia berkata, "Kalian mulai berputus asa. Baik, aku mengakui bahwa aku tidak akan dapat melawan 10 orang sekaligus. Tetapi aku tidak sendiri. Aku datang berdua dengan pengiringku. Nah, dengan demikian kalian tidak akan dapat melawan aku. Apalagi jika saudara-saudara perguruanku datang pula saat ini." "Jangan menakut-nakuti," desis Ki Watu Kendeng. "Kau memang hanya berdua." Sementara itu salah seorang dari ketiga orang saudara perguruan Gagak Branang berkata, "Ia sudah menyebut kita bertiga." "Jika demikian, marilah, apa yang kita tunggu lagi?" saut yang lain. Yang seorang terdiam sejenak, namun kemudian katanya, "Marilah kita melompat dinding." "Tunggu," desis yang lain. "Aku akan persiapkan diri untuk tertawa." Bukankah dengan tertawa kita akan menjadi semakin garang?" "Suara tertawamu jelek. Biar aku sajalah yang tertawa seperti guntur. Aku sudah mempelajari gelap ngampar serba sedikit." Ketiga orang itu pun segera mempersiapkan diri. Sejenak kemudian, di saat ketegangan di halaman muncak, terdengarlah suara tertawa meledak. Setiap orang di halaman itu pun berpaling. Mereka dengan berdebar-debar melihat 3 orang berloncatan dinding halaman. Dalam pada itu maka Gagak Branang pun berteriak lantang, "Lihatlah, saudara-saudaraku yang setia itu telah datang." "Gila," geram Ki Watu Kendeng. "Jadi kau memang sudah mempersiapkan perampokan ini?" "Jangan menyesali apa yang terjadi, Kakang," jawab Gagak Branang. "Jika kau masih ingin hidup, menyingkirlah. Sudah aku katakan, aku masih segan membunuhmu." "Persetan," geram Ki Watu Kendeng. "Bunuhlah aku paling dahulu." Tiba-tiba saja Ki Watu Kendeng menarik kerisnya yang besar yang melekat di punggung. Dengan tangkasnya ia meloncat menusuk dada adiknya yang telah mengkhianatinya itu. Tetapi Gagak Branang mampu bergerak lebih cepat. Ia bergeser selangkah sehingga tusukan Ki Watu Kendeng tidak mengenainya. Serangan itu telah merupakan aba-aba yang melibatkan semua orang di halaman itu untuk bertempur. Sementara ketiga saudara Gagak Branang segera turun pula masuk ke arena. Dalam pada itu orang-orang Watu Kendeng menjadi termangu-mangu. Kudo Pramujo pun berdiri saja kebingungan. Tetapi sejenak kemudian ketika ia melihat ayahnya mulai bertempur, maka ia pun berteriak, "Jangan bingung, aku bukan pengecut seperti yang dikatakan oleh paman. Aku hanya bingung, tetapi aku sekarang sudah mengerti apa yang sebenarnya terjadi." Orang-orang Watu Kendeng yang termangu-mangu itu pun segera menemukan sikap. Mereka pun segera turun ke arena bersama Kudo Pramujo. Tetapi mereka pada umumnya tidak siap untuk bertempur. Mereka tidak membawa senjata yang memadai selain sebilah keris, karena mereka memang tidak bersiap untuk bertempur. Mereka datang untuk melamar.
Sementara itu orang-orang Padepokan Kenanga yang telah menduga bahwa akan terjadi kekerasan telah bersiap-siap meskipun masih tersembunyi. Tetapi demikian pertempuran terjadi, maka salah seorang dari mereka telah dengan tergesa-gesa mempersiapkan senjata dan menyerahkan kepada Makerti, Gemakwerdi dan ketiga orang murid tertinggi Padepokan Kenanga. Meskipun mereka masih belum selesai, tetapi mereka telah memiliki bekal yang cukup untuk menjaga diri sendiri. Namun ternyata lawan mereka adalah orang-orang yang luar biasa. Di halaman itu ada 5 orang yang memiliki kemampuan melampaui setiap orang yang ada di Padepokan itu. Bahkan Ki Watu Kendeng dan Ki Selo Bojro pun tidak akan dapat mengimbanginya. Hanya karena jumlah mereka yang lebih banyak, maka mereka pun dapat berusaha untuk membatasi gerak lawan mereka dengan bertempur berpasangan. Gila, desis Ki Selo Bojro. Ternyata orang itu memang licik, selain memiliki kemampuan yang luar biasa. Namun dalam pada itu sejenak kemudian maka segera nampak betapa lemahnya orang-orang Watu Kendeng dan orang-orang Padepokan Kenanga. Ki Watu Kendeng dan Ki Selo Bojro sendiri yang bagi orang-orang Watu Kendeng dan orang-orang Kenanga merupakan puncak dari ilmu mereka, sama sekali tidak berdaya menghadapi Gagak Branang dan saudara-saudara seperguruannya. Karena itu meskipun mereka berjumlah jauh lebih banyak, namun mereka pun segera terdesak. Bahkan ketika orang-orang Watu Kendeng telah mendapatkan senjata yang memadai dari orang-orang Padepokan Kenanga, ternyata mereka tidak dapat berbuat banyak. Dalam keadaan yang demikian, maka orang-orang Watu Kendeng dan orang-orang Padepokan Kenanga sama sekali tidak dapat berharap lagi. Sejenak kemudian maka mereka akan segera dibinasakan, sementara Padepokan itu akan menjadi abu. Tetapi yang paling menyedihkan bagi Selo Bojro dan juga Ki Watu Kendeng adalah anak gadis Padepokan Kenanga itu. Namun bagaimanapun juga orang-orang Kenanga dan orang-orang Watu Kendeng telah bertempur dengan sengitnya. Mereka memang sudah tidak mempunyai pilihan lain kecuali dengan sepenuh kemampuan mempertahankan diri mereka. Gagak Branang, seorang pengiringnya dan ketiga orang saudara seperguruannya pun segera merasa bahwa tugas mereka tidak akan sangat berat. Mereka akan dapat menangkan pertempuran itu seorang demi seorang. Lawan mereka akan dapat mereka lumpuhkan sehingga akhirnya akan sampai kepada orang terakhir. Dalam pada itu terdengar suara Gagak Branang lantang, "Selagi kalian masih mendapat kesempatan, lakukanlah perintahku. Siapa yang ingin hidup, minggirlah dan bawa gadis itu kemari. Aku akan membawanya dan menjadikannya istri yang ke-14. Penghinaan itu benar-benar telah membakar jantung Ki Selo Bojro. Namun betapapun juga ia tidak mampu berbuat banyak. Serangannya yang keras dan cepat sama sekali tidak dapat menyentuh tubuh lawannya. Tetapi karena Ki Selo Bojro bertempur berpasangan dengan Ki Watu Kendeng, maka Gagak Branang memang harus hati-hati melawan kedua orang itu. Ia tidak dapat mengabaikan seperti menghadapi orang-orang yang lain. Meskipun baginya kedua orang itu tidak akan mungkin mengalahkannya. "Aku akan menghitung sampai 10, teriak Gagak Branang. "Siapa yang tidak minggir dari arena, maka mereka akan mati." Setiap orang menjadi berdebar-debar. Ketegangan pun segera muncak ketika Gagak Branang benar-benar mulai menghitung. 1, 2, 3, 4. Suara Gagak Branang lantang. 5, 6, 7, 8, 9. Suara Gagak Branang terputus ketika tiba-tiba saja terdengar suara seorang perempuan. "Tidak perlu kau mengucapkan angka ke-10. Suara itu benar-benar mengejutkan ketika mereka yang sedang bertempur itu berpaling. Maka mereka melihat seorang gadis yang berdiri di muka pintu menyandang pedang di lambung. "Ken Padmi!" Ki Selo Bojro berteriak. "Menyingkirlah." "Tidak, ayah.
aku tidak akan menyingkir, jawab Ken Padmi. Jangan bodoh. Makerti pun berteriak, tetapi Ken Padmi masih berdiri di tempatnya. Dengan lantang ia berkata, ayah, pusat dari persoalan ini adalah aku. Ya, tetapi menyingkirlah. Semua orang menjadi heran melihat Ken Padmi justru tersenyum. Untuk sesaat pertempuran itu justru telah terhenti. Ayah, berkata Ken Padmi, jika ayah mengizinkan, biarlah aku mencari penyelesaian dari persoalan ini. Apa yang kau maksud? Seandainya ada perkelahian, jangan menyangkutkan orang yang tidak bersalah. Orang-orang yang berdiri di halaman itu pun menjadi semakin tidak mengerti. Mereka melihat Ken Padmi berdiri tegak tanpa kecemasan sama sekali. Ki Selobodro yang mencemaskan nasib anaknya itu pun kemudian melangkah naik ke pendopo. Tetapi anaknya sudah berteriak, aku akan mengadakan sayembara tanding. Sayembara tanding? Setiap mulut telah mengulang. Ya, sayembara tanding. Aku akan memilih seorang yang akan melindungi aku. Siapapun yang dapat mengalahkannya, maka ia berhak atas aku apapun yang akan dilakukannya. Apakah aku akan dijadikan istrinya yang ke-25 atau akan dijadikan budak belian? Aku sama sekali tidak berkeberatan. Apapun yang akan diperlakukan terhadapku, aku akan menyerah. Yang terdengar kemudian adalah suara tertawa yang meledak. Gagak Branang tidak dapat menahan gejolak perasaannya. Sambil meloncat ke depan ia berteriak, bagus, suatu sikap yang adil dan terpuji. Segera tunjukkan kepadaku laki-laki yang manakah yang akan kau pilih. Apakah harus seorang laki-laki? Bertanya Ken Padmi. Pertanyaan itu agak membingungkan Gagak Branang dan setiap orang yang mendengarnya. Bahkan Ki Selobodro pun bertanya dengan gagap, apakah kau sendiri yang akan memasuki arena sayembara tanding itu? Ken Padmi tertawa sehingga ayahnya menjadi heran. Ia sama sekali tidak melihat kecemasan di wajah gadis itu. Apakah ia menjadi berputus asa dan ingin membunuh diri? Bertanya Ki Selobodro dalam hati. Namun dalam pada itu Ken Padmi menjawab, aku hanya bertanya saja ya, tetapi aku memang akan menunjuk seorang laki-laki yang ada di padepokan ini bertempur sampai tuntas. Aku tidak mengatakan mati karena menyerah juga berarti kalah. Tidak, teriak Gagak Branang, bertempur sampai mati. Akulah yang mengadakan sayembara, karena itu akulah yang menentukan syarat-syaratnya. Jika tidak, maka sayembara itu batal dan aku akan membunuh diri sekarang. Jangan gila, teriak Gagak Branang. Nah, kau sudah mendengar, apakah kau setuju? Persetan, geram Gagak Branang. Lalu, tunjukkan siapakah yang kau pilih. Sejenak Ken Padmi termangu-mangu, namun kemudian diedarkan tatapan matanya berkeliling. Dipandangi ayahnya yang berdiri dengan tegang, kemudian Makerti, Gemakwerdi, saudara sepupunya, kemudian murid-murid ayahnya yang lain. Namun tatapan matanya masih saja bergerak ke arah orang Watu Kendeng. Ketika gadis itu memandang Ki Watu Kendeng, Gagak Branang berteriak, jangan kakakku, aku masih menghormatinya. Aku menyediakan diri, teriak Ki Watu Kendeng. Tetapi Ken Padmi menggeleng, kemudian ditatapnya wajah Kudo Pramujo tajam-tajam. Ternyata anak muda itu memang bukan seorang pengecut. Sambil menengadahkan dadanya yang bergeser maju, ia mengerti betapa tinggi ilmu pamannya, dan ia pun mengerti bahwa ia tidak akan dapat mengimbanginya. Namun ia adalah laki-laki seperti juga pamannya, seorang laki-laki. Namun akhirnya Ken Padmi menggelengkan kepalanya. Tidak seorang pun di halaman ini yang aku pilih. Karena itu aku akan memilih seorang cantrik yang tidak masuk hitungan. Kau gila, teriak Gagak Branang. Ken Padmi tersenyum, kemudian ia mundur selangkah dan menarik sebuah tangan dari sisi pintu. Ketika seorang laki-laki muncul, maka gemparlah halaman padepokan Kenanga. Terutama orang-orang padepokan itu sendiri, dengan mulut ternganga mereka berdesis. Maisa Bungalan,
kenapa ia berada di sini. Sementara itu Ken Padmi pun mendorong Maesa Bungaran ke tengah-tengah pendopo. Cahaya lampu minyak yang kemerah-merahan jatuh ke wajahnya yang tegang. "Gila!" teriak Gagak Branang. "Siapakah laki-laki itu? Ia adalah Pekate ayahku. Ia bukan muridnya dan ia bukan seorang yang garang seperti kau. Tapi ia sudah bersedia untuk masuk ke arena, mewakili kawan-kawannya dari Padepokan Kenanga." Gagak Branang termangu-mangu sejenak. Dengan tegang dipandanginya laki-laki yang berdiri di tengah-tengah pendopo itu. Menilik bentuk tubuhnya, maka ia adalah seorang yang memiliki ilmu kanuragan. Sejenak Gagak Branang termangu-mangu. Namun kemudian ia berkata, "Ken Padmi, apakah Pekate sudah jemu hidup?" "Ia tidak perlu mati," jawab Ken Padmi. "Tapi jika ia mati sebelum menyatakan diri menyerah," bertanya Gagak Branang, "itu salahnya sendiri. Tapi mungkin ia tidak akan terlambat. Mungkin demikian ia masuk ke arena, demikian ia akan menyatakan menyerah." "Persetan, engkau mempermainkan aku, Ken Padmi tidak menjawab. Ia hanya tertawa kecil sambil mandang Maesa Bungaran yang masih berdiri diam. Dalam pada itu Gagak Branang memang menjadi berdebar-debar. Nampaknya orang-orang Padepokan Kenanga menjadi tenang ketika orang yang disebutnya Pekate itu berada di pendopo. Karena itulah ia menjadi curiga. Meskipun demikian, kepercayaannya kepada diri sendiri memang terlalu besar. Betapapun tinggi ilmu orang-orang Padepokan Kenanga, namun tidak akan ada seorang pun yang dapat mengimbanginya dalam olah kanuragan. Karena itu dengan wajah yang merah Gagak Branang berteriak, "Marilah, cepat, apalagi yang kau tunggu? Apakah kau menyesal bahwa kau sudah menyediakan dirimu menjadi pahlawan di padepokan kecil yang tidak berarti ini? Lihat, di sini ada Ki Silobodro, dua orang pemimpin Padepokan Kenanga, dan Watu Kendeng tidak dapat mengimbangi aku. Apalagi kau tentu bukan murid terpercaya, atau kau sekedar dijadikan umpan yang tidak berarti sama sekali." Maesa Bungaran menarik napas dalam-dalam, namun kemudian ia melangkah maju sambil berkata, "Aku memang telah menyediakan diriku. Apapun yang akan terjadi atasku, bagi seorang gadis, maka sayembara adalah Bebono. Yang paling terhormat dari Bebono itu adalah perang tanding. Kalah atau menang memang bukan persoalan pokok, tetapi perang tanding itulah yang menentukan harga seorang gadis. Jika ia direbut dengan titik darah, maka ia adalah gadis yang berharga. Tidak seorang pun yang akan bersedia mengorbankan badannya, apalagi nyawanya, bagi seorang gadis yang tidak akan berarti apa-apa bagi hidupnya. Sebaliknya, jika seorang gadis yang sangat berharga baginya, maka seseorang akan bersedia merebutnya dengan taruhan yang paling mahal, yaitu hidupnya." Gagak Branang bergetar hatinya. Jawaban itu telah menyentuh perasaannya. Seolah-olah pertanyaan baginya apakah Ken Padmi memang suatu keyakinan bahwa tidak akan ada seorang pun yang dapat mengalahkannya. Tetapi semuanya telah terlanjur terjadi. Baginya keinginannya untuk membawa gadis itu adalah namanya tidak akan dapat dihalanginya, justru karena ia yakin tidak seorang pun yang dapat mencegahnya. Maka ia pun kemudian berkata lantang, "Hei cantrik yang dungu, kau jangan membuat penilaian menurut kedunguanmu. Seorang gadis yang manapun juga tidak ada yang cukup bernilai aku rebut dengan taruhan nyawa. Tapi karena aku tahu bahwa yang ada hanyalah tikus-tikus kecil, maka aku datang untuk mengambilnya. Seandainya aku harus membunuh 3 atau 4 orang dari Padepokan Kenanga atau Watu Kendeng, maka nyawa mereka tidak akan berarti apa-apa bagi kesenanganku. Meskipun mungkin hanya sesaat, mungkin 1 atau 2 hari jika ia bernasib baik, maka mungkin sepekan atau 2 pekan Ken Padmi akan aku anggap sebagai istriku. Tetapi pada saatnya ia akan aku singkirkan juga seperti perempuan-perempuan yang lain yang pernah ada padaku. Itu bukan apa-apa. Dan kematian kalian di Padepokan ini dan Padepokan Watu Kendeng
Bukan apa-apa, karena itu jangan menganggap bahwa Ken Padmi adalah perempuan yang sangat berarti bagiku. Gila, teriak Ken Padmi yang maju selangkah. Tetapi terdengar suara Maesa Bungalan berbisik, sabarlah, kau berjanji untuk menyerahkan semuanya kepadaku. Ken Padmi menggertakkan giginya, tetapi ia berusaha untuk menahan perasaannya. Jangan marah, terdengar suara Gagak Beranang. Itulah nilaimu yang sebenarnya. Bagus, jawab Maesa Bungalan. Untuk seorang gadis yang tidak berharga, kau telah memaksa diri untuk memanggil saudara-saudara seperguruanmu. Aku manggilnya untuk menyaksikan apa yang akan aku lakukan, jawab Gagak Beranang. Itulah gambaran warna hatimu yang sebenarnya. Buram seperti buramnya kata-katamu. Tetapi adalah suatu kehormatan bahwa kau telah sudi merebut gadis Padepokan Kenanga dengan kekerasan dan perang tanding. Bagaimanapun juga penilaianmu lebih berharga lagi adalah karena semula kau ingin memperalat kemenakanmu. Bukankah kau datang melamar Ken Padmi untuk Kudo Pramujo? Yang barangkali kau memang ingin merampasnya kelak dengan cara apapun juga. Diam, cepat turun ke arena. Jangan berbicara saja seperti orang gila, potong Gagak Beranang. Maesa Bungalan menarik napas dalam-dalam. Kemudian ia pun melangkah maju dan kemudian melangkah. Demi selangkah ia menuruni tangga pendopo.